Halo viewers, apa kabar kalian semua? Masih bengong malam-malam sambil lihat rembulan? Hehehe. Kali ini saya akan membahas film berkaum pelontos yang diperankan Pak D saya, Vin Diesel, tidak pakai solar, menceritakan seorang tentara dengan potensi hebat yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab menjadi sosok pembunuh berdarah pelontos. Penasarin? Langsung saja, siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Berlokasi pada gang perkampungan Mombasa, Kenya, kisah diawali pada seorang tentara elit bernama Ray Garrison yang sedang melakukan operasi penyelamatan. Selain memiliki kekuatan yang kuat, Garrison merupakan tentara yang memiliki otak yang cerdas. Hal tersebut dibuktikan saat Garrison mengelabui musuhnya untuk menyelamatkan Sandra. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, sama seperti pria bernama belakang Diesel ini pada umumnya, ia kembali ke pelukan sang kekasih yang bernama Gina, dilanjut dengan ritual paduan suara. Keesokan harinya saat Ray terbangun, Gina berpesan kepada Ray sedang keluar sebentar yang dituliskan pada secari kertas. Saat dirinya sedang gosok gigi dari jigong cinta semalam, tiba-tiba ia mendapati suara berisik dalam ruangan yang ternyata itu merupakan sekelompok orang yang terlihat ingin menangkap Ray. Ketika Ray berhasil mengalahkan mereka berdua, ia pun segera berlari untuk mencari kekasihnya, namun ia bersenggolan dengan seorang pria dan tiba-tiba sang pelontos pun pingsan. Ketika terbangun, Ray didapati sudah berada di sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang pria yang sempat bersenggolan dengan dirinya, yang ternyata ia satu gerombolan dengan dua orang yang menyergapnya. Pria ini bernama Martin X. Entah apa maksud dan motivasi jogetan homonya, intinya adalah Martin mencoba menggali sebuah informasi. Ray pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya. Sama seperti film penyekapan pada umumnya, Martin pun menghadirkan sang kekasih Gina bertujuan untuk membuka mulut Ray. Serontak Ray pun begitu khawatir dan menyampaikan pada Martin bahwa ia benar-benar tidak mengetahui apapun terhadap pertanyaan Martin. Ray pun begitu kesal pada Martin, ia pun mengancam akan membunuhnya dan memberikan saran kepadanya untuk membunuhnya saja karena bila ada kesempatan kedua, Ray tanpa ampun akan menghabisinya. Martin yang patuh akan naskah sutradara pun mengikuti saran Ray dengan menembak bebatoknya, dan iya, tembakan darah. Singkat cerita, Ray terbangun pada sebuah ruangan dalam kondisi hilang ingatan. Di situ terdapat seorang wanita cantik bernama Katie yang suka dipanggil Kate, bukan Kitik, dan seorang dokter bernama Emil Harting. Mereka pun menjelaskan Ray bahwa saat ini ia berada pada sebuah fasilitas teknologi bernama Rising Spirit. Ray dijelaskan bahwa ia didonasikan jasadnya oleh militer negara yang menandakan bahwa ia sudah mati dan dijadikan objek eksperimen untuk menjadi tentara super. Dengan membenamkan teknologi bernama nano ke dalam darahnya, teknologi tersebut mampu membuat dirinya beregenerasi dengan cepat dan meningkatkan kekuatan. Selain Katie, Ray pun diperkenalkan pada pasien yang lain, di mana mereka juga ternyata merupakan mantan pasukan elit yang sudah di-upgrade menjadi pasukan super. Yang pertama ada Tips yang di-upgrade matanya yang sekarang justru tidak hanya mampu melihat yang ada di hadapannya, bahkan bisa mengakses semua jenis kamera di seluruh dunia. Kemudian ada Jimmy Dalton yang di-upgrade kedua kakinya, menjadikan dirinya lebih kuat dan cepat. Setelah perkenalan tersebut, perlahan Ray mengingat masa lalunya. Saat ia berlatih, kekuatan dijelaskan Dr. Emil ternyata benar tidak main-main, di mana ia mampu menghancurkan tembok dan mengguncang gedung hanya dengan pukulannya. Di sela latihan, ia bertemu dengan Katie yang sedang lenggak-lenggok di dalam kolam. Mereka pun berbincang hangat dan dilanjut ngobam santuy di kedai fasilitas. Namun saat musik dalam ruangan menyala, seketika Ray teringat akan masa lalunya hingga membuat dirinya ngamuk uring-uringan. Singkat cerita, Ray pun memutuskan untuk menepati janji pada dirinya, memburu pria yang membunuh pada awal scenes. Segera ia pun menuju lokasi dengan mengakses seluruh jaringan untuk mengetahui informasi mengenai Martin berada.
Martin sendiri saat ini sedang bersama pasukannya hendak menuju ke sebuah lokasi. Saat sudah berada di terowongan, tiba-tiba terdapat truk tepung yang menghantam konvoi Martin dan menutup jalan mereka. Ya, benar saja, ternyata itu Ray. Ia berhasil menemukan Martin bersama dengan pasukan dan pertarungan pun terjadi. Bergaya action ala film Bollywood India, dengan slow motionnya Ray menghabisi pasukan Martin tanpa takut terbunuh sedikit pun. Saat Ray berhasil menghabisi pasukan Martin tanpa banyak adegan lebay, Ray menembak bebatok Martin. Pasca pemburuan Martin, Ray pun kembali bersama dengan kelompok RST-nya. Namun kalian akan dibuat terkejut saat Ray sudah kembali ke fasilitas teknologinya. Dalton tanpa diduga mengetahui nama kekasihnya Ray, yakni Gina. Ray pun dibius dan dihapus ingatannya. Dari sini kalian akan dijelaskan bahwa semua kejadian yang kalian lihat dari awal film, terkecuali adegan saat Ray membunuh Martin, hanyalah sebuah ingatan yang ada dalam pikiran Ray. Ternyata Dr. Emil menanamkan sebuah kenangan palsu pada pikiran Ray, mulai dari skenario cerita sampai gambaran lokasi yang diproyeksikan dari hasil render objek 3D, termasuk seluruh tim yang disuruh berulang-ulang berakting demi satu tujuan, menjadikan Ray sebagai mesin pembunuh. Dr. Emil pun menargetkan target baru untuk dibunuh, yakni pria berjanggut tebal bernama Baris. Dan ya, kalian tentu akan melihat kejadian berulang yang sama seperti kejadian di awal. Singkat cerita, Ray pun sampai di markas Baris berada dan memburu Baris, namun terjadi kejanggalan di mana sistem keamanan piranti RST mengalami hal yang aneh. Saat diselidiki oleh programmernya bernama Eric, ternyata sistem yang RST miliki mampu dihancurkan oleh sebuah program. Ternyata program yang dimiliki RST mencontoh flowchart atau rancangan pada seorang programmer hebat yang saat ini berada di pihak Baris bernama Wiggins. Namun Wiggins pada dasarnya tidak berpihak pada Baris, sehingga ia membiarkan Baris mati dibunuh Ray terlebih dahulu, dilanjut menonaktifkan Ray. Singkat cerita, Ray pun terbangun di tempat persembunyian Wiggins. Dilanjut Wiggins menjelaskan mengenai diri Ray yang saat ini diperalat oleh RST. Ray pun menyusun sebuah rencana membiarkan darahnya dan meminta kepada Wiggins untuk membantu mengakhiri semuanya. Dengan mobil mewah tua agar tidak mudah dilacak Dr. Emil dan gerombolannya, Ray pun melacak dan pergi mencari kekasihnya yakni Gina. Singkat cerita, Ray pun berhasil bertemu dengan Gina, namun sayangnya Gina kini sudah berkeluarga. Yang ternyata kejadian sebenarnya adalah Ray dan Gina sudah berpisah sejak lama, tepatnya 5 tahun yang lalu. Dengan perasaan sedih, Ray pun meninggalkan Gina. Namun di tengah perjalanan, Timms dan Dalton pada akhirnya berhasil menemukan Ray dan pertarungan pun terjadi. Dengan bantuan teknologi dari Dr. Emil, Timms dan Dalton pun mampu menangkap Ray dan Eric berhasil menonaktifkannya. Pasca kejadian tersebut, tentu Dr. Emil pun berniat akan menjadikan Wiggins sebagai target pembunuhan selanjutnya. Namun Katie yang sebenarnya sudah tidak setuju dengan niat Dr. Emil dari awal, yang terlalu egois menjadikan manusia sebagai objek untuk memenuhi egonya, mencoba memberontak. Namun karena Katie juga merupakan hasil ciptaan Dr. Emil, ia pun tak mampu berbuat apa-apa. Katie pun menyusun strategi di mana saat Dr. Emil memerintahkan untuk menangkap Wiggins, ia pun berbohong bahwa ia gagal menangkapnya. Dan saat Dr. Emil ingin memulai rencananya, Katie pun menuju ke ruang kendali fasilitas bertujuan membuka akses RST untuk dikacaukan oleh Wiggins. Tak lama Dr. Emil pun sampai di tempat Katie berada dan berniat menonaktifkan Katie kedua kalinya. Namun karena sistem yang sudah dikendalikan oleh Wiggins, Dr. Emil pun tak mampu berbuat apa-apa. Timms dan Dalton pun kembali beraksi untuk menghentikan Ray bersama dengan Katie dan Wiggins yang bekerja sama untuk menghancurkan database sistem RST. Dan pertarungan dahsyat Timms, Dalton dan Ray pun terjadi. Singkat cerita, Ray pun berhasil mengalahkan Timms dan Dalton dengan sisa energi nano yang ia miliki. Ray pun melawan Dr. Emil. Dengan rudal yang diluncurkan Dr. Emil, Ray menggunakannya untuk meledakkan sang pencipta dan ciptakannya.
Singkat cerita, alangkah terkejutnya ketika mengetahui Ray kembali terbangun namun dengan keadaan yang berbeda dan terdapat Wiggins di hadapannya. Wiggins pun menjelaskan, kini Ray sudah pulih seutuhnya dan Wiggins merubah dirinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ray pun menemui Katie dan sedikit melihat matahari terbenam di pinggir danau untuk mensyukuri hidup. Kisah pun ditutup dengan kini mereka bertiga menjadi satu tim yang mungkin akan menjadi lawan kuat Deadpool. Film pun berakhir. Film yang meregenerasikan sekali. Untuk filmnya sudah pasti keren ya. Cuman jujur aja, untuk sekelas film Vin Diesel menurut saya ini kurang mantep ya adegan gelutnya. Terlalu main adegan OP banget menurut saya, tapi overall keren. Cila. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Pesan yang bisa kita ambil, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan cepat merasa di atas karena kita pada dasarnya semua sama. Oke, saya bersama jajaran Coro Bernano Teknologi izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian.